terus berjuang, terus berinovasi dan terus mengembangkan inovasinya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terakhir kita juga punya di sini sudah hadir Bapak Ali Nurmagribi ya. Ini mewakili, merupakan tim peneliti dari ITB yang mewakili inovasi dari Profesor Trio Adiono. Yang pada kesempatan kali ini inovasinya adalah perangkat monitoring pasien cerdas dengan arrhythmia detection ya dari Institut Teknologi Bandung. Mungkin boleh diperkenalkan tentang produknya nih Bapak Ali, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk produk ini kami menciptakan produk pasien monitoring sama seperti produk pasien monitoring yang ada di rumah sakit, memiliki beberapa fitur, diantaranya ada pembacaan aktivitas jantung atau elektrokardiograf, kemudian ada pembacaan SpO2 juga, saturasi oksigen, kemudian yang ketiga ada NIBP, non-invasive blood pressure, di mana rumah sakit perlu juga untuk mengukur tekanan darah pasien dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat tuh ada temperatur sensor. Jadi dia bisa membaca juga suhu tubuh dari pasien seperti itu. Kemudian ini produk inovasi anak bangsa ya. Jadi semua aspek produk pasien monitoring ini dibuat dalam negeri. Dari mulai perangkat elektronik, PCB, dari mulai desain, kemudian programming, kemudian produk dan juga casing, semua desain di Indonesia seperti itu. Baik, luar biasa ya. Sampai penelitinya pun semuanya made in Indonesia. Betul, ya. Penelitinya semua dari Indonesia. Oke, dan saya mau tanya nih, karena saya bukan tidak memiliki background medis ya, tidak memiliki background medis. Kira-kira saya pengen tahu ini perbedaannya dari alat serupa tuh seperti apa? Apakah mungkin tidak tahu ya, mungkin compact kah atau mungkin fitur-fiturnya? Boleh kira-kira saya dan juga teman-teman lain tahu? Untuk inovasi pasien monitoring ini sudah terintegrasi dengan Internet of Things. Jadi apabila seorang perawat ingin melihat memonitor kondisi pasien, perawat tidak perlu masuk ke ruangan, jadi bisa dimonitor di luar seperti itu, di beda ruangan. Konektivitas dari pasien monitoring ini bisa menggunakan Ethernet maupun Wi-Fi seperti itu. Jadi semua data yang ada di pasien monitoring bisa melalui cloud ataupun direct melalui Wi-Fi dan bisa dimonitor oleh perawat di beda ruangan seperti itu. Tujuannya agar perawat tidak terpapar virus ya atau terpapar penyakit lainnya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Saya penasaran nih karena again saya tidak memiliki background medis ya. Apakah ini sesuatu yang sudah ada mungkin di luar negeri atau ini sesuatu yang mungkin termotivasi dari mungkin pandemi kemarin gitu ya. Bagaimana? Inovasi ini pada saat permasalahan pandemi 2019 di mana pasien COVID itu sangat membludak, jadi alat-alat kesehatan Indonesia tuh tidak bisa menampung semua pasien seperti itu. Di mana ventilator sangat kekurangan dan pasien monitoring pun sangat dibutuhkan untuk memonitor pasien seperti itu. Jadi dari keresahan itulah kami membuat inovasi pasien monitoring ini gitu. Itu. Oke, luar biasa ya, memang menjawab tantangan yang ada ya. Saya mau tahu lagi nih proses penelitian sendiri sudah sampai mana nih? Prosesnya apakah sudah bisa diterapkan secara langsung ke masyarakat atau sudah tahap mana nih? Sebenarnya untuk pasien monitoring ini masih dalam tahap pengembangan. Tim engineer kami ada yang melakukan riset EKG. Untuk EKG kemarin sempat dites di PT Eastern, perusahaan swasta untuk kalibrasi alat kesehatan, itu sudah oke. Kemudian NIBP kemarin masih ada kekurangan di mana pada saat 150 mmHg ke atas dia masih akurasinya masih belum masuk, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk suhu dia sudah bisa membaca suhu dengan akurat, dan SpO2 sudah bisa membaca dengan akurat. Jadi tahapannya rencananya tahun ini jika semua permasalahan itu sudah selesai, kami sudah bisa daftarkan ke Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan dan insya Allah tahun depan harapannya sudah bisa launching produk pasien monitoring ini seperti itu. Wah, boleh dong kita doain dong semoga tahun depan sudah rampung ya proses pengembangannya ya. Tapi Pak Ali mungkin boleh diceritakan sedikit nih bagaimana proses mengikuti program Matching Fund karena saya rasakan ini
mungkin inovasinya sudah lama ya sebelum 2022 ya. Bagaimana nih proses pendaftaran matching fund di tahun lalu 2022? Mungkin boleh diceritakan sedikit supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain? Ya, jadi untuk sebenarnya matching fund itu kan gimana caranya kita universitas itu kolaborasi dengan perusahaan agar mendapatkan produk inovatif yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kami bekerja sama antara ITB dengan perusahaan PT Miki, di mana perusahaan tersebut sudah memiliki izin produksi, sudah memiliki CPAKB dan sertifikat lainnya. Jadi harapannya untuk realisasi produk pasien monitoring ini akan mudah jika dibantu dengan perusahaan seperti itu. Ya mungkin cukup ya segitu. Oke, luar biasa ya. Jadi itu tadi ya untuk apa harapan jangka panjangnya mungkin selain tahun depan bisa rampung gitu ya. Harapan jangka panjangnya seperti apa? Apakah sudah ada inovasi-inovasi lain yang ingin dikembangkan lagi? Kalau tadi mungkin Prof bilang kalau bisa dikembangkan untuk vaksin untuk manusia ya Prof ya. Kalau dari Pak Ali sendiri apakah ada harapan jangka panjangnya lagi? Oke, jadi mungkin saya jelaskan dua hal dulu. Yang pertama pemerintah anggaran untuk patient monitoring ini kemarin dalam 1 tahun terakhir itu menghabiskan 15,4 triliun. Di mana pembelian produk import luar negeri itu sekitar 12,5 triliun. Jadi sekitar 81,2% itu adalah produk import. Dan untuk produk patient monitoring ini pembelian tahun kemarin itu sebanyak 7.703 unit atau sebesar 924 miliar. Di mana jika ada produk dalam negeri yang ber-TKDN tinggi minimal 40%, itu kata Menteri Perindustrian ya Pak Agus, mereka dia bilang bahwasanya apabila produk dalam negeri TKDN sudah di atas 40%, maka akan disubstitusi produk luar negerinya tidak akan bisa masuk dan akan digantikan oleh produk dalam negeri. Harapannya jika ini sudah tahun depan bisa produksi massal, sebenarnya kami juga mengembangkan lagi produk-produk inovasi lainnya. Ada infusion pump, ada sharing pump, kemudian inkubator bayi, infant warmer, ventilator yang invasif, kemudian ada antropometri juga. Jadi kami terus mengembangkan produk alat kesehatan ini agar Indonesia kedepannya bisa mandiri untuk alat kesehatan, karena ketahanan alat kesehatan Indonesia ini sangat penting gitu. Kita juga harus mulai mencintai produk-produk dalam negeri ini. Jadi harapannya kita masyarakat bisa saling dukung untuk support produk dalam negeri agar kita bisa maju ya, Indonesia maju untuk produknya, dan juga SDM-nya juga bisa lebih maju lagi jika semuanya ada produk dalam negeri. Jadi nanti akan ada pekerja dari dalam negeri, komponen dari dalam negeri. Insya Allah dengan adanya hal tersebut Indonesia bisa sukses seperti itu. Luar biasa, tepuk tangannya dong untuk Pak Ali ya. Memang ini salah satu yang Indonesia butuhkan ya, putra-putri bangsa terbaik yang terus memberikan inovasi. Jadi bukan hanya dari segi sumber daya manusia, tapi Indonesia juga punya resource yang luar biasa, sehingga kalau dikembangkan kita sebenarnya bisa bikin inovasi sendiri ya. Dan tentunya menghasilkan produk-produk unggulan dari dalam negeri itu sendiri. Nah mungkin Pak Aulia, Prof Amin dan juga Pak Ali, dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, saya pengen tanya harapannya ke depannya untuk inovasi, mungkinnya untuk teknologi dan juga untuk putra-putri Indonesia ke depannya seperti apa? Mungkin dari Pak Aulia, silakan Pak. Iya, pesan-pesannya bagi ya anak bangsa, saya juga masih termasuk anak bangsa, bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri, kita harus percaya diri bahwa kita tuh bisa membuat inovasi-inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan di Indonesia sehingga kita bisa sejahtera dan terus maju. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Aulia. Selanjutnya bagaimana nih untuk Prof Amin, silakan Prof. Baik, kita tahu Indonesia ini adalah negara berpenduduk paling banyak di dunia nomor 4. Ya, jadi kita dengan penduduk jumlah sebesar itu pasti permasalahan kesehatan banyak sekali. Tapi kita di sisi lain juga kita membutuhkan sumber pangan yang, ini ada Bapak dari pertanian ya. Tadi saya ngikutin juga nih. Ya. Karena kebutuhan pangan itu tidak akan berhenti. Ya. Setiap hari kan kita butuh pangan.
Nah, jadi kita harus menjaga produktivitas kita dan kita tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh sampai tergantung dari luar negeri. Jadi kita harus punya kedaulatan. Kedaulatan dalam pangan, kedaulatan dalam kesehatan. Nah, untuk itu ini adalah suatu peluang sebetulnya selain tantangan. Peluang buat kita semuanya, buat generasi muda untuk selalu berinisiatif, berkreasi untuk memecahkan permasalahan yang ada di kita. Karena kita ini sebetulnya kalau kita bisa memproduksi sesuatu, kita punya pasar sendiri Indonesia. Pasar Indonesia ukuran yang sebesar ini sama seperti seluruh barangkali Asia Tenggara paling atau lebih bahkan. Ya, jadi kalau kita bisa menghasilkan produk sendiri, kita jual untuk anak bangsa sendiri, maka kita punya kemandirian yang lebih besar. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Prof. Amin ya. Ini saya juga bisa menjawab Prof. Amin ya Prof. Karena Indonesia memang negara dengan jumlah penduduk paling banyak nomor 4 di dunia. Tentunya orang-orang hebat kita juga pastinya lebih banyak ya Prof ya. Karena tentunya dengan jumlah sumber daya manusia yang banyak pasti kita memiliki manusia-manusia unggul yang seperti Prof dan juga bapak-bapak di sini ya. Yang juga bisa memberikan menyumbang inovasi dan juga tentunya perkembangan menyumbang inovasi untuk perkembangan peradaban kita sebagai bangsa Indonesia. Kita lanjutkan harapan dari Bapak Ali Nurmagribi nih Pak. Bagaimana nih dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional harapannya seperti apa? Hakteknas Hari Kebangkitan Teknologi Nasional harapannya para pemuda ini bangkit untuk menciptakan teknologi yang tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Saya yakin Indonesia itu bisa mahasiswanya pintar-pintar. Yang perlu dilakukan adalah kolaborasi antar mahasiswa, kolaborasi antar universitas dan juga perusahaan agar kita bisa mandiri dan ketahanan alat kesehatan di Indonesia bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Begitu. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Ali dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan tentunya insan perguruan tinggi dimanapun Anda berada ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini tentunya semoga semangat inovasi kita semakin tinggi lagi. Tentunya kita bisa meningkatkan perkembangan peradaban kita ya. Tadi sudah banyak sekali ternyata inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh putra dan putri bangsa. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian mungkin yang ada di perguruan tinggi atau mungkin dari dunia usaha dan dunia industri yang sedang menonton, yang sedang menyaksikan bahwa kita banyak loh ternyata ya bibit-bibit unggul yang bisa menghasilkan inovasi untuk menjawab tantangan di dalam negeri sehingga kita tidak perlu lagi bergantung kepada luar negeri ya. Semoga tentunya dalam rangka 28 tahun memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Indonesia semakin maju lagi seperti yang disampaikan oleh Prof. Amin tadi, harusnya kita bisa semakin berdaulat ya, baik secara pangan, secara teknologi, secara inovasi, Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat dan bisa tentunya mengurus dirinya sendiri. Akhir kata saya Rani Raj mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyaksikan, semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi, memotivasi semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-28. Jangan lupa bahwa kita di sini masih ada sampai dengan besok yang akan menjadi puncak dari Hakteknas ke-28 tahun 2023. Saya Rani Raj mewakili Dikti Ristek mengucapkan terima kasih dan semoga kedepannya program Matching Fund ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi seluruh insan Dikti dan juga dunia usaha, dunia industri di Indonesia. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir menutup sesi ini, mohon berkenan untuk narasumber dan juga moderator agar mengabadikan momen spesial ini. Silakan tim dokumentasi. Baik, silakan. Dan setelah ini tentunya kita juga masih ada satu penampilan spesial lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber dan moderator. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak.